Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Haryani, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Matematika, asal sekolah SMK Veteran 1 Sukoharjo. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi barisan aritmatika kelas 11 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, mari kita baca doa dulu ya. Mbak Adetia yang memimpin berdoa. Doa belajar mulai. Semoga untuk pembelajaran hari ini nanti lancar dan bermanfaat buat kita semua, nggih. Amin. Untuk menambah semangat lagi, kita yel-yel dulu ya, biar kita tambah semangat. Kita yel-yel SMK saja, nggih. Nggih. Guru nanti bilang SMK yang pertama, kamu bilangnya SMK bisa. Kemudian SMK yang kedua berarti SMK hebat. Terus SMK yang ketiga bisa. Hebat, yes, yes, yes. Oke, kita mulai nggih? SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa. Hebat, yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Jadi sudah semangat. Nah, kita Bu Guru cek dulu kehadiran untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk untuk hari ini? Nihil. Oh ya. Berarti semuanya sehat, nggih? Alhamdulillah. Semuanya sehat. Nah, alhamdulillah semuanya sehat. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan, nggih. Maskernya jangan kendor. Pokoknya dimanapun, kapanpun harus menggunakan masker. Cuci tangan. Tadi sudah pakai hand sanitizer semuanya? Sudah. Cuci tangan semuanya? Sudah. Oke, sekarang kita masuk untuk materi hari ini, nggih. Untuk materi yang kemarin, kalian masih ingat nggak? Kita kemarin itu mempelajari apa ya? Pola barisan ya, pola barisan bilangan, nggih. Jadi materi yang kemarin adalah pola barisan bilangan. Nah, apa tuh barisan
sebelum menerima materi barisan aritmatika, Bu Guru akan mengadakan kuis pretest dulu. Di WA grup kalian sudah Bu Guru share link untuk pretest pada siang hari ini. Coba dicek dulu WA grupnya. Di situ ada pretest untuk barisan aritmatika dan sedikit tentang pola barisan bilangan. Silakan kalian klik. Kita pakai aplikasi Kahoot nggih. Semuanya coba ditunjukkan HP-nya semuanya membawa nggih. Kalau yang nggak membawa boleh menggunakan komputer yang ada di depan kalian. Nah, silakan coba kalian akses di situ permainannya. Kita bermain dulu, pretest dulu sebelum nggih challenge. Ya, itu 1 menit ada 4 soal, silakan dikerjakan dulu. Ada yang mengalami kesulitan? Susah sinyalnya, berarti boleh menggunakan komputernya. Nickname-nya diberi nama masing-masing. Panjang boleh, panggilan boleh. Panjang saja biar lengkap. Oh ya, ada nickname-nya, silakan diisi dulu nama kalian masing-masing. Ya selesai. Oke, masih ada. Oke, Bu. Ya, oke, Bu. Silakan bermain. Belum ada yang masuk, berarti belum ada yang selesai. Oke, Muhammad Abdurrahman, ranking 1. Ini sebelum pembelajaran. Livia Dewi, disusul Tania. Saya salah belum. Ya, yang lain masih kosong. Bu, gimana salah klik keluar dulu, diulangi lagi, boleh 1 kali lagi. Sudah? Ini hanya untuk mengukur kalian sebelum kita ke materi pada siang hari ini. Sudah. Oke, untuk pretest hari ini yang memenangkan atau ranking 1 adalah Muhammad Abdurrahman. Tepuk tangan untuk Muhammad Abdurrahman. Ini baru permulaan sebelum kita ke materi. Oke, sekarang kita masuk ke materi pada siang hari ini, ya. Kita akan membahas apa pada siang hari ini? Kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Oke, sudah dibaca ya kemarin ya. Mungkin ada yang sudah membacanya ya. Semuanya sudah belajar tuh ya. Untuk materi prasyarat, jadi sebelum masuk ke barisan aritmatika, kemarin kalian sudah mempelajari tentang pola barisan bilangan, nggih. Tadi kita sudah bahas barisan bilangan itu apa, pola apa. Nah, sekarang kita masuk ke barisan aritmatika. Oke, di sini untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah bahwa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan dan pendekatan saintifik TIPEK, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep dari barisan aritmatika. Kemudian yang kedua adalah menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika atau permasalahan sehari-hari. Kemudian untuk penilaiannya nanti ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap diperoleh dari mana? Yaitu dari sikap kalian pada saat mengikuti pembelajaran. Misalnya mungkin belum disuruh buka HP kok sudah buka HP. Buka HP, main HP, Gojek. Nah, itu berarti nilai sikap kalian nanti kurang. Kemudian untuk penilaian yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan ini nanti akan guru ambil post test atau tes terakhir setelah kita mengikuti pembelajaran. Jadi nanti itu adalah tes pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu diperoleh saat nanti kita akan berdiskusi, nggih. Di sini sudah disiapkan ada 3 tempat diskusi. Berarti nanti dari anak-anak di sini akan dibagi menjadi 3 kelompok diskusi. Nah, di situ nanti akan masuk ke dalam nilai keterampilan. Sudah paham sampai sini? Paham. Oke, kita masuk ke materi. Sini jurusan multimedia ya. Nah, kalian pernah memproduksi yang namanya mukta ya atau souvenir ya,
kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau praktek waktu pembelajaran, yaitu unit produksi dari kompetensi keahlian multimedia. SMK Veteran 1 Sukoharjo itu memproduksi souvenir yang berupa mug atau gelas tadi, yang dijual untuk umum, bukan hanya kepada warga sekolah. Pada bulan pertama produksi, unit produksi itu bisa membuat 10 mug. Jadi bulan pertama yang dibuat hanya 10 mug. Kemudian permintaan mug itu semakin bertambah. Mungkin banyak orang yang punya hajat ya, jadi pesanannya bertambah. Nah, penambahannya itu adalah sebesar 5 buah per bulan. Jadi tiap bulannya hanya bertambah 5. Nah, berapakah banyak mug yang dibuat pada bulan ketiga dan keempat? Kemudian dapatkah Anda menentukan berapa mug yang dibuat oleh unit produksi SMK Veteran 1 Sukoharjo pada tahun kedua? Kita akan memahami masalahnya tadi ya. Ini materinya, bahan ajarnya ada di WA group yang tadi malam mungkin kalian sudah membacanya. Oke, tadi bulan pertama berapa mug yang dihasilkan? 10. Oke, 10. Kemudian bertambah setiap bulannya, penambahannya itu berapa? 5. Oke, jadi bulan pertama jumlahnya adalah 10. Nah, kemudian pada bulan kedua, karena penambahannya 5, berarti bulan kedua menghasilkan berapa mug? 15. Diperoleh dari mana? 10 ya, 10 ditambah 5. Oke, sehingga pada bulan ketiga berapa? 20. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari awal tadi 10 ditambah 5 pada bulan kedua, kemudian pada bulan ketiga ditambah 5 lagi. Jadi pada bulan ketiga berapa jumlah mug yang dibuat? 20. Oke. Berarti pada bulan keempat berapa? 25. Diperoleh dari berapa? 10 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Oke. Nah, sekarang yang ditanya itu pada tahun kedua. Nah, apakah kamu akan menambah terus dengan 10 ditambah 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5? Nah, nanti kertasnya sudah tidak cukup. Gitu toh ya? Berarti kamu harus menemukan konsepnya dulu untuk bisa menentukan jumlah mug yang dibuat pada tahun kedua. Mungkin kalau hanya pada bulan kelima bisa dicari nggih, hanya dengan menambahkan 5 lagi. Gitu toh nggih? Kalau pada bulan kelima berarti berapa? 30. Oke. Nah, di sini kita buat urutan bilangan tadi nggih, seperti barisan bilangan. Ini berarti bisa buat urutan bilangannya adalah 10, 15, 20, 25. Nah, Bu Guru tanya, apakah dari urutan bilangan ini mempunyai selisih yang sama? Selisihnya sama enggak? Sama. Berapa selisihnya? 5. Kenapa kamu bisa menjawab bahwa itu dia mempunyai selisih yang sama? Dari mana? Dari mana? Oke, jadi setiap suku ya, setiap bulan yang berdekatan itu dia mempunyai selisih yang selalu sama. Yaitu berapa tadi? 5. Oke, berarti 5 tadi bisa diperoleh dari bulan kedua dikurangi bulan pertama. Bisa diperoleh dari bulan keempat dikurangi bulan ketiga. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Oke, nah jadi dia itu ternyata mempunyai selisih yang sama. Selisih diperoleh dengan mengurangkan setiap suku yang berdekatan. Oke. Nah, sekarang kita kesimpulan, kita menyimpulkan. Nah, tadi di sini dia mempunyai selisih yang sama terus, tetap. Nah, kesimpulannya berarti bagaimana? Barisan dengan apa? Selisih suku yang berdekatan itu selalu sama, tetap, konstan. Maka itu dinamakan apa? Barisan aritmatika. Coba diulangi lagi Mas Abdurrahman. Berarti barisan aritmatika itu
barisan yang bagaimana? Barisan yang selalu sama selisihnya. Oke, suatu barisan yang selalu sama selisihnya atau selisihnya itu selalu sama. Coba Mbak Tania coba, ayo Mbak Tania. Apa tadi barisan aritmatika adalah? Barisan bilangan yang selisih antara dua suku berurutan sama atau tetap. Oke, barisan dengan selisih dari suku yang berurutannya itu selalu sama. Sampai sini bisa memahami dari barisan aritmatika? Jadi kita masih harus mencari jumlah muk pada tahun kedua, nggih. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi tentang barisan aritmatika. Nah, di sini ada sebuah barisan bilangan dari A, B, C, D, E. Oke. Manakah yang di sini namanya barisan aritmatika? Guru tanya dulu. Yang mana yang merupakan barisan aritmatika? Dilihat dulu. A-nya adalah barisan aritmatika. Kenapa? Ya, karena dia mempunyai selisih yang selalu sama ya. Tadi intinya kan selisihnya selalu sama. Yang A dia mempunyai selisih berapa? 2. Berarti yang A namanya barisan aritmatika. Nah, sekarang selain A yang B barisan aritmatika tidak ya? Tidak. Kenapa tidak? Selisihnya berbeda. Yang mana yang berbeda? Dari 1 ke 5 itu selisihnya berapa? 5. Dari 1 ke 5 jadinya 5 apa 4? Nah, dari 1 ke 5 dia mempunyai selisih 4. Nah, sekarang dari 5 ke 9 dia mempunyai selisih berapa? 4 juga. Nah, sekarang dari 9 ke 13 punya selisih berapa? Berarti sekarang yang B barisan aritmatika mboten? Mau kelintu nggih, salah dikit nggih. Berarti yang B juga barisan aritmatika. Berarti harus lebih teliti ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang C. Di situ ada 3, 6, 9, 12, 15. BA enggak barisan aritmatika tidak? Iya. Mempunyai selisih berapa? 3. Selisihnya apakah selalu sama? Sama. Berarti yang C juga barisan aritmatika. Oke, sekarang kita lihat yang D. Di situ ada 3, 2, 5, 4, 7, 8. Apakah itu namanya barisan aritmatika? Tidak. Kenapa? Karena selisihnya beda. Karena selisihnya dia berbeda-beda. Jadi dari 3 ke 2 berarti selisihnya negatif 1. Dari 2 ke 5 berarti selisihnya 3. Berarti dia tidak barisan aritmatika. Sekarang lihat yang E. Ada 12, 15, 13, 19. Barisan aritmatika tidak, anak-anak? Tidak. Kenapa? Karena dia mempunyai selisih yang berbeda. Jadi yang namanya barisan aritmatika yang mana aja tadi? A, B, C. Oke, jadi yang barisan aritmatikanya adalah dari contoh di atas A, B, C adalah merupakan barisan aritmatika. Karena selisih setiap suku yang berdekatan dia selalu sama. Sedangkan D dan E dia bukan merupakan barisan aritmatika. Kenapa? Karena selisihnya berbeda. Oke, sampai sini berarti sudah lebih paham nggih tentang konsep dari barisan aritmatika. Nah, ini akan kita buat untuk mengerjakan yang tadi. Nah, jadi untuk bentuk umum dari barisan aritmatika sendiri. Nah, pada materi sebelumnya barisan bilangan itu kalau bilangan yang pertama berarti namanya suku pertama atau U1. Kemudian angka yang kedua namanya suku kedua ya, sampai suku ke
Nah, sekarang kita masuk ke soal tadi. Nah, kita akan mencari jumlah produksi MUK yang dibuat pada tahun kedua tadi, nggih. Oke. Tadi kita sudah paham dari konsepnya, kita akan mengerjakan soal tadi dari permasalahan tadi. Nah, apabila jumlah MUK yang dibuat pada bulan pertama, kita misalkan dengan A, ini pada barisan bilangan kemarin sudah dibahas sedikit, nggih. Jadi angka yang pertama atau kalau di sini bulan pertama itu adalah A simbolnya. Kemudian selisihnya atau bedanya itu dimisalkan dengan B kecil, B. Maka susunannya bisa kita lihat di sini. Tadi dari bulan pertama adalah 10 B tadi, B. Nah, bulan 10. Nah, ini adalah suku pertama atau sama dengan A. Kemudian pada bulan kedua berapa tadi hasilnya? 15. Berarti di sini adalah suku kedua. Nah, suku kedua itu ternyata diperoleh dari 10 ditambah 5. 10 tadi itu adalah A. Dan 5 selisihnya itu adalah B atau beda. Sehingga suku kedua itu bisa kita tulis A ditambah B. Gitu nggih. Sedangkan suku pertama itu adalah A. Oke, sampai sini bisa memahami? Nah, berarti sekarang pada bulan ketiga, tadi di depan sudah dibahas sedikit. Bulan ketiga itu diperoleh dari 10 ditambah 5 ditambah 5. Berarti di sini suku ketiganya apa? Suku ketiganya berarti A ditambah B ditambah B. Berarti B-nya ada 2 kali. Oke, kita lihat. Nah, berarti suku ketiganya adalah A dari sini ditambah B ditambah B. Hasilnya adalah 20. Sehingga bisa ditulis bahwa suku ketiga itu adalah A ditambah B ditambah B. Berarti B-nya adalah ada 2. Atau bisa kita tulis suku ketiga itu adalah A ditambah 2B. Berarti kalau Bu Guru urutkan bulan keempat, berarti U4-nya apa? A ditambah berapa B? 3B. Oke, berarti kalau suku ke-5 berarti A ditambah 4B. Kalau suku ke-10 berarti A ditambah 9B. Kalau suku ke-20 berarti A ditambah 19B. Pinter. Berarti nanti kalau disuruh mencari sampai tahun kedua bisa ya? Bisa. Oke, kita lihat. Nah, ini bulan keempat. Bulan keempat ternyata diperoleh dari 10 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Berarti bedanya ada 3. Nah, sampai sini berarti kita bisa menyimpulkan kalau di situ bulan ke N. Nah, itu berarti rumusnya bagaimana? Bagaimana, Mbak? Nah, berarti kalau di sini bulan ke N, berarti di sini kalau di sini 4, ini diganti 4. Kalau N berarti di sini UN. Kalau kamu analisa di sini 4 itu di sini menjadi 3B. Di sini suku ketiga menjadi 2B. Ternyata dari N di sini dikurangi 1. Berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari rumus dari suku ke N itu adalah apa? Suku ke N-nya bisa ketemu, itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dengan A tadi namanya apa? A itu apa? Suku. Oke, A-nya adalah suku pertama dan B-nya itu adalah beda. Pinter atau selisih. Nah, dari bentuk umum tadi kita bisa mencari produksi MUK pada tahun kedua. Dengan A-nya tadi berapa pada bulan pertama produksinya? 10. Terus bedanya 5. Pada
24. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus dari barisan aritmatika tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Nah, tinggal dimasukkan tuh ya. A-nya adalah 10, N-nya 24 dikurangi 1 dikali 5. Sehingga 24 kali 1 adalah 23. Oke, jadi pada bulan ke-24 atau pada tahun kedua, jumlah yang dibuat itu adalah 125. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa nggih? Bisa. Matematika sudah bisa. Nah, sekarang kita Bu Guru akan memberikan LKPD buat menguji kemampuan kalian. Coba kita akan diskusi sama-sama untuk pemahaman materi dari barisan aritmatika. Nah, sekarang untuk diskusinya ini sudah ada 3 larik nggih, berarti nggih 1, 2, 3 larik. Coba kita diskusinya di depan sini. Coba ini untuk kelompok 1 pada baris pertama, silakan menempati meja di sini. Oke, kita akan berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja dari peserta didik. Ini sudah kita bagi menjadi 3 kelompok nggih. Ini untuk lembar diskusinya. Ya, ada 3 kelompok. Silakan ditulis di situ, berarti ada kelompok 1, kelompoknya Mas Abdurrahman, ditulis nama anggotanya siapa aja, berarti ada 4. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Mbak Adetia, ada 4 siswa. Kemudian di sini kelompok 3, ditulis identitasnya terlebih dahulu. Oke, nah kalau sudah di situ ada 5 nomor soal, 6 nomor soal. Nah, silahkan kalian diskusikan dulu. Nanti hasil diskusinya silakan kalian isi di link worksheet, live worksheet yang sudah Bu Guru share di WA group kalian. Mana? Cermati dulu nggih apalagi. Ini ditarik-tarik toh. Di sebukaan. Ini. Terdepan 20. Nah, garis terdepan itu berarti angka yang pertama toh, suku pertama. Berarti A-nya berapa? Kirono. 20. Ini ada berapa? Kalau sudah, bagi kelompok yang sudah, hasil kelompoknya silakan setiap peserta kelompok membuka live worksheet masing-masing. Diisikan ke live worksheetnya langsung hasil akhirnya. Diisi namanya masing-masing di live worksheetnya. Kelompoknya sesuaikan dengan kelompok di sini tadi. Live worksheetnya sudah diisi. Ya, sekarang kalau sudah ngisi link worksheet, coba kelompok 3 ya ini. Kelompok 3 salah satu presentasi di depan. Ya, semuanya maju, nanti yang membacakan bergiliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari hasil dari jawaban Tania, Erni, Wina, Fadila. Oke, ini dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang siswi semuanya nggih akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita dengarkan sama-sama nggih. Nanti misalnya jawaban beda boleh memberikan tanggapan. Silakan Mbak. Mulai dari soal yang pertama. Yang pertama, makna barisan di bawah ini yang merupakan barisan aritmatika. Ya, di situ ada 4 baris ya, ada 4 barisan. Yang mana Mbak yang merupakan barisan aritmatika? 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, sekarang untuk kelompok lain, adakah yang berbeda? Ada. Kelompok 2 berbeda. Berbeda bagaimana Mbak? 3. Oh ya, nomor 3 juga barisan aritmatika. Oke. Kalau yang kelompok
dengarkan dulu dari kelompok 1. Kenapa hanya 1 dan 2? Karena Nomor 1 selisihnya 2. nomor 1 ya, nomor 3 Selisihnya 3. nomor 3 beda selisih. Beda. Berapa selisihnya nomor 3? Min 4. Boleh nggak beda atau selisih itu negatif? Boleh. Nah, nomor 3 itu juga mempunyai selisih yang selalu sama, yaitu negatif 4. Berarti nanti yang nomor 3 barisan aritmatika tidak? Iya. Oke. Berarti kelompok 1 dan 2, nomor 3 itu adalah barisan aritmatika. Oke. Kalau yang keempat barisan aritmatika tidak? Tidak. Kenapa? Berbeda selisihnya, yaitu dari suku ke-1 ke suku ke-2 itu berbeda dari suku ke-2 ke suku ke-3. Oke, ini yang nomor 1 ada perbedaan pendapat ya. Jadi yang nomor 1 yang merupakan barisan aritmatika adalah nomor 1, 2, dan 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Ada barisan aritmatika suku ke-21 berapa, Pak? Ayo. 43. Diperoleh dari mana? UN sama dengan A ditambah N dikurangi min 1 dikali B. Ya. A-nya berapa? 3. A-nya 3, B-nya 2. Sehingga suku ke-21-nya adalah 43. Kelompok 2, ada yang mau beri tanggapan bahwa nomor 2 di sini ketemu suku ke-21-nya adalah yang B atau 43. Sama ya. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 3. Nilai B-nya bedanya 2. Kelompok 1 ada perbedaan tidak? Apa mempunyai hasil yang lain? Sama. Oke. Jadi yang nomor 2 adalah jawabannya 43. Berarti sudah selesai LKPD dari soal nomor 1 sampai nomor 6. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok-kelompok yang lain juga plus juga. Tepuk tangan. Menyelesaikan LKPD di sini. Coba. Tadi lab boxingnya sudah diisi semua? Livia 10, Rida 10, Erni 9,2. Ini tadi ada kesalahan yang nomor 1 kali ya, karena ada salah satu tidak diklik ya. Jadi ada 3 jawaban tadi. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kita simpulkan sama-sama. Tadi yang namanya barisan aritmatika itu adalah barisan yang bagaimana? Barisan yang isinya selalu sama. Kemudian rumus dalam barisan aritmatika adalah UN sama dengan ya, A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dengan A-nya adalah suku pertama, B adalah beda, UN adalah suku ke N-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, sudah paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang silakan kalian menempati meja kalian masing-masing. Bu Guru akan memberikan tes akhir. Ini untuk tes akhir yang akan digunakan untuk mengukur nilai pengetahuan kalian. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri sesuai kemampuan kalian sendiri-sendiri yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, sampai sejauh mana kalian menerima pembelajaran untuk hari ini.
karena mungkin pemahaman materinya yang belum begitu paham. Kemudian tadi kita sudah sama-sama berdiskusi tentang barisan aritmatika. Setelah itu kalian sudah post test atau tes akhir. Semoga nanti itu tadi tes akhirnya hasilnya juga baik atau bagus. Nah, untuk sampai materi ini adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, jadi untuk materi hari ini cukup sampai barisan aritmatika, dan nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang deret aritmatika. Untuk tugas pada hari ini nanti Bu Guru share di WA grup G. Dan untuk belajar minggu selanjutnya nanti juga akan Bu Guru share di grup dan kamu bisa mempelajarinya terlebih dahulu sehingga nanti saat pretest kamu bisa mengerjakan. Gitu nggih. Pokoknya harus tetap semangat. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa. Hebat. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Bu Guru akhiri sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga untuk pembelajaran ini bisa bermanfaat dalam kehidupan nyata. Amin.